Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita di bulan yang lalu terkait dengan pembahasan kita pada fiqh Asma'ul Husna, kita sudah membahas tentang pengaruh mempelajari nama Allah dan sifat Allah terhadap penciptaan alam semesta. Kita juga sudah membahas juga tentang pengaruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah terkait dengan ubudiyah, terkait dengan ibadah, yang itu tentu mendorong kita untuk semakin beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka pada pertemuan kita di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asma'ullahi Ta'ala kulluha husna. Seluruh nama-nama Allah itu adalah nama yang terbaik, paling indah. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa disifati Allah memuji nama-nama Allah di dalam Al-Quran dengan pujian Al-Husna. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'raf ayat 180. Allah berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Hanya Allah yang memiliki nama-nama yang paling indah. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran terkait dengan nama-nama Allah. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Di dalam ayat ini Allah menyebut bahwa Allah ini yang menyebutkan walillahil asmaul husna, Allah yang sebut itu. Berarti Allah memuji bahwa Allah memiliki nama-nama yang paling indah, yang lalu kemudian kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama ini. Misalnya lagi di tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Isra ayat 110. Allah berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman." Katakan Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, berdoalah kalian dengan menyeru nama Allah, atau berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman.
ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Manapun nama yang kalian gunakan untuk berdoa kepada Allah, maka Allah memiliki nama yang paling indah. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran Allah memuji bahwa Allah memiliki nama yang terindah. Ingat, kenapa kita artikan yang terindah, yang paling indah? Karena Al-Husna ini adalah ta'nits dari Ahsan. Al-Ahsan, bukan dari Al-Hasan. Kalau yang Al-Hasan yang indah, yang bagus. Tapi ini dari Al-Ahsan. Ya, muannats, karena dia dibikin jama'. Al-asma itu kan jama', maka kemudian disifati dengan al-husna. Dia bentuk muannats dari al-ahsan, yang paling indah, yang terindah. Tafdil ya, tafdil. Cuman untuk perempuan, untuk muannats fu'la wazannya. Husna, kubra misalnya, dari akbar, sughra, ta'nis dari asghar. Maka diartikan yang terindah, yang paling bagus, yang terindah, yang terbaik. Maka perhatikan ini. Jadi bukan yang indah gitu saja, bukan. Bukan yang baik gitu saja, bukan. Tapi yang paling, yang terindah. Yang artinya tidak akan pernah ada nama-nama yang sama keindahannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada nama-nama yang sempurna seperti nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kemudian kita ingin mengetahui keindahan nama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ada beberapa tinjauan. Ya, ada beberapa tinjauan. Tinjauan yang pertama dari sisi lafaz. Dari sisi lafaz. Artinya dari sisi apa? Kata. Dipilih oleh Allah Jalla wa'ala kata yang paling indah untuk mengungkapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dari sisi lafaznya. Maka sama-sama kita ketahui bahwa dari satu sifat rahmah misalnya, dari satu sifat misalnya rahmah, itu bisa muncul Ar-Rahman, bisa muncul Ar-Rahim, padahal sama-sama dari akar katanya rahmah, sama-sama dari rahmah. Tapi bisa muncul nama yang berbeda dengan makna yang berbeda, stressing pointnya beda. Ini luar biasa ini. Nanti kita semakin menyelami, itu semakin kita ketahui bahwa terkadang kita kan, ya lagi-lagi saya selalu ingatkan, bahasa kita ini bahasa Indonesia ya. Pokoknya aksesnya susah banget deh ke bahasa Arab tuh, susah banget. Sulit sekali. Sehingga kita seringkali nggak mendapatkan keindahannya. Kalau cuman diterjemahin pakai bahasa Indonesia tuh kita nggak dapatin keindahannya. Yang pertama dari sisi lafadznya, dipilih oleh Allah Jalla wa'ala lafadz-lafadz yang paling indah, paling baik, paling bagus. Sehingga terkadang dari satu sifat itu bisa, dari satu sifat tadi bisa muncul nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akarnya dari sifat rahmah, tapi namanya beda. Kalau dalam bahasa Arab kita kenal ada wazannya. Wazan itu satu kata itu punya timbangannya, punya standarnya. Misalnya tadi Ar-Rahman, itu berarti wazannya fa'lan, Ar-Rahim fa'il. Itu sudah dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Mana yang terbaik, terindah, yaitu kemudian digunakan, disebutkan dalam Al-Quran. Yang kemudian kita pun ketika berdoa, sebagaimana tadi ayat tadi, diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut nama yang terindah itu. Yang pertama dari sisi lafadznya.
Yang kedua, dari sisi maknanya. Ya, dari sisi maknanya. Dari sisi makna ini ada beberapa tinjauan. Di sini disebutkan sampai beberapa tinjauan. Yang pertama, setiap nama Allah, tadi kita sudah sebut, nama Allah nama yang paling indah, yang terindah. Nama yang terindah ini menunjukkan kepada Allah yang juga paling indah. Annaha asma dallah ala ahsani musamman wa ajalli mausuf. Nama-nama Allah kan nama yang paling indah. Dia menunjukkan kepada zatnya Allah yang paling indah, sifat-sifat Allah yang juga paling agung. Ini dari sisi apa? Dari sisi musamma, yang diberi nama, yang punya nama. Setiap nama itu mesti menunjukkan Allah, mengandung makna zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai nama tersebut. Kalau namanya indah, bahkan paling indah, maka zat Allah zat yang paling indah. Sifat-sifatnya Allah yang memiliki sifat itu pasti sifat Allah sifat yang sempurna, maka Allah yang paling sempurna. Berapa banyak di antara kita ketika kita mendapati satu nama, misalnya, namanya bagus banget nih ya, mesti kita sudah menangkap ini orangnya nih, mesti bagus sesuai dengan namanya gitu. Walaupun itulah makhluk sering meleset, namanya mau bagus, tapi orangnya belum tentu sesuai dengan apa? Dengan itulah makhluk sering meleset, namanya mau bagus, tapi orangnya nggak sebagus namanya, perilakunya tidak sebagus namanya. Itulah makhluk. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala, namanya paling indah, terindah. Maka begitu yang mempunyai nama, yang punya nama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, juga terindah. Maka kita udah pernah sebutkan, di antara tujuan niat ketika kita beramal, berharap untuk bisa melihat wajahnya Allah. Kenapa? Itu terindah itu. Iya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mensifati wajahnya dengan sifat Dzul Jalali wal Ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul, makanya dibacanya dzul, bukan dzil. Kenapa dibaca dzul? Jadi sifat wajah. Wa yabqa wajhu marfu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang disifati memiliki, Allah tentu memiliki keagungan dan kemuliaan, tentu. Tapi yang disifati di sini wajahnya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan itu. Siapa orang yang nggak penasaran? Dan itu menjadi kenikmatan yang besar bagi penduduk surga, menatap wajahnya Allah. Karena apa? Zatnya paling indah. Namanya saja nama paling indah. Apalagi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kenapa tidak boleh memberikan nama kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semau kita sendiri, dengan redaksi kita sendiri, dengan lafaz kita sendiri, khawatir nggak tepat gitu. Khawatir tidak sesuai dengan keindahan-keindahan yang Allah Jalla wa'ala miliki. Khawatir nggak tepat, nggak sesuai. Kalau Allah sendiri yang mensifati, betul, karena Allah yang paling mengerti dan paling tahu. Lalu kemudian selanjutnya, nama-nama Allah yang Allah Jalla wa'ala beritahukan kepada kita ini masih terkait dengan nama musamma, ala annaha asma dallah ala ahsani musamman.
bahwa nama-nama Allah yang begitu banyak yang diberitahukan kepada kita, atau bahkan sebagiannya belum diberitahukan kepada kita, sebagaimana kita sudah pernah sebutkan, itu kan nama segitu banyaknya indah, segitu banyaknya namanya, semuanya paling indah, terindah. Nah sekarang begini, kita sama-sama yakin bahwa zatnya Allah hanya satu saja. Betul? Betul, hanya satu saja. Hanya satu saja. Wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Satu aja. Nama-nama Allah masing-masing satu-satunya, masing-masingnya terindah. Di Al-Asmaul Husna kalau dimufradkan Al-Ismul Ahsan. Masing-masing namanya itu Ar-Rahman sendiri itu sudah terbaik, Ar-Rahim sendiri itu sudah terbaik. Sedangkan nama-nama Allah sebagaimana kita ketahui tidak dibatasi hanya 99, tidak. Kita diperintahkan untuk mempelajari 99, tapi tidak dibatasi 99. Sekian banyak nama, satu namanya saja sudah terindah. Bagaimana kalau semua nama itu terindah? Banyak. Lalu kemudian itu nama segitu banyaknya untuk siapa? Untuk Allah yang apa? Satu. Berarti apa? Segitu banyaknya yang terindah itu ngumpul semuanya pada zatnya Allah Jalla wa'ala. Nah ini yang dimaksud bahwa nama-nama tersebut menunjukkan ala ahsani musamman wa ajalli mausuf. Allahu Akbar. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati satu keindahan yang nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diceritakan. Tatkala Rasulullah SAW ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Nurun, aku lihat cahaya gitu. Lihat cahaya tapi nggak seperti kayak begini sih, cahaya silok begini enggak. Kalau kita kan kadang lihat cahaya tapi silok gitu. Jadi keindahan itu, Rasul SAW merasakan satu keindahan yang pokoknya diungkapkan dengan, Rasul hanya mengungkapkan nurun anna arah. Saya dapati cahaya, saya nggak lihat zatnya Allah, tapi itu keindahan yang luar biasa yang nggak bisa lagi diceritain pakai ungkapan. Itu dia baru, kalau melihat hadis-hadis memang terjadi perselisihan dalam hal itu tentang apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Jalla wa Ala tatkala Mi'raj. Terjadi perselisihan antara para ulama dalam masalah ini. Nah, itu terkait dengan perincian-perincian. Tetapi kalau Rasul SAW tentu diperlihatkan surga, melihat masuk ke satu tempat yang dimana itu makhluk Allah, masih makhluk Allah ya, tarafnya masih makhluk Allah, surga dan surga masih tarafnya makhluk Allah, itu aja keindahannya udah nggak bisa diceritain. Dibicara baru taraf makhluknya Allah, surga kan makhluknya Allah dengan berbagai macam kenikmatan dan keindahan-keindahannya, itu baru taraf itu sudah sulit untuk dibicarakan. Makanya ketika Allah Jalla wa Ala katakan dalam hadis qudsi, a'adadtu li'ibadi as-salihin, a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terbersit dalam hati manusia manapun. Benar itu. Udah nggak bisa lagi diceritain ya, kalau dengan bahasa kita sendiri, nggak bisa gitu. Itu baru makhluk, levelnya baru makhluk. Bagaimana kalau Allahnya? Maka tidak aneh mereka yang mempelajari nama-nama Allah ini, dia akan masuk kepada satu keadaan yang membuat dirinya merasakan keindahan.
Bagaimana enggak? Kalau satu nama saja sudah paling indah, nama kedua sendiri paling indah, paling indah, paling indah, paling indah. Katakanlah kita pelajari 99 nama, masing-masing terindah, 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 terindah. Lalu kemudian semuanya itu berkumpul pada Allah Jalla wa'ala. Satu. Kita udah gak bisa ngomong lagi. Keindahan di atas keindahan. Pasti kita akan katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Pasti kita katakan laisa kamitslihi syai'. Udah gak bisa ngomong lagi, udah mau ngomong apa? Mau bicara apa lagi? Apa lagi yang mau disampaikan? Maka oleh karena itu, kalau kita perhatikan dari sisi prosentase, ini bicara prosentase. Maksudnya prosentase di sini adalah menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak ya, banyak sekali disebut di dalam Al-Qur'an. Banyak. Di dalam hadis juga ada, tetapi wallahu alam ketika kita prosentasekan nama-nama Allah yang disebut di dalam Al-Qur'an dengan yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, banyak mana? Yang dalam Al-Qur'an. Yang dalam Al-Quran. Sekali lagi bukan berarti kita menafikan, menolak yang ada dalam hadis sahih. Kalau dalam hadis sahih ya kita terima jelas. Tapi banyak dalam Al-Quran. Maknanya apa? Allah Jalla wa'ala yang hendak memberitahukan kepada hambanya, karena tidak bisa langsung maka melalui Rasulullah SAW dengan diturunkan wahyu itu Al-Quran. Langsung Allah yang hendak memberitahukan kepada hambanya keindahan, kemaha indahannya Allah Jalla wa'ala. Dengan redaksi lafaz yang Allah tentukan. Dengan redaksi lafaz yang Allah tentukan. Tidak lagi dengan redaksi lafaz dari Rasulullah SAW. Kendati pun tentu kita bukan berarti meragukan hadis Nabi, tidak. Tapi sampai lebih banyak Al-Quran yang menyebutkan, karena Allah hendak memberitahukan kepada kita keindahan-keindahan Allah Jalla wa'ala langsung dengan redaksi yang Allah pilih, lafaz yang langsung Allah pilih. Karena memang para ulama akan katakan kalau hadis kemungkinannya redaksinya dari Rasulullah SAW. Kendati pun demikian Rasulullah SAW diberi jawami'ul kalim, diberikan banyak kelebihan terkait dengan menyampaikan sesuatu, dan tentu yang beliau sampaikan itu terkait dengan nama Allah, sifat Allah adalah datang dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyul yuha. Yang kedua, karena tadi sudah disebutkan yang pertama bahwa seluruh nama ini menunjukkan bahwa yang punya nama pasti terindah, pasti paling agung. Maka di dalam nama-nama tersebut terdapat pengagungan kepada Allah. Iya, pasti. Karena satu nama saja paling indah, bagaimana banyak nama yang terindah, lalu semuanya itu berkumpul pada satu zat yang paling dan terindah. Udah berapa kali palingnya itu, udah berapa kali ternya. Kalau 99 aja kan berarti 99 kali paling gitu. Sedangkan Allah Jalla wa'ala tidak dibatasi sebagaimana telah kita ketahui. Kalau satunya saja paling indah, 2, 3, 4, 99 berarti 99 kali paling Anda bilang itu. Lalu itu semua berkumpul pada Allah. Itu kalau kita batasi. Sedangkan kalau tidak dibatasi, berarti sudah nyerah kita sudah nggak mampu kita. Maka semua nama-nama itu perhatikan ini, perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan jelas agar menjadi nyata kekeliruan orang yang keliru dan menyimpang. Buat kita bukan berarti untuk hanya sekedar menghukumi orang, bukan. Bahwa di setiap nama Allah terdapat pengagungan, menampakkan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan, kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ muncul apa? Muncul faedah buat kita. Boleh nggak orang merendahkan nama Allah? Tak boleh. Satu aja fatal itu. Makanya pernah kejadian
Anda bisa bayangkan sendiri dosen di perguruan tinggi agama Islam. Diambil kertas, ditulis nama Allah, ditulis Allah. Lalu dia tunjukkan kepada mahasiswanya, ini Allah. Ya mahasiswa polos-polos aja, emang nggak ngerti dia. Allah, dia tulis ada lafaz Allah, dia bilang begitu kan, mahasiswanya bilang begitu. Apa kan tulisannya? Bukan, ini kertas, cuman saya tulis saja di atasnya. Lalu ditaruh, diinjek-injek sama dia. Alhamdulillah. Nasallallahu. Dia kira lafaz yang dia tuliskan Allah itu cuman sekedar lafaz biasa saja. Kalau melihat kertasnya nih, iya. Kalau melihat kertasnya ini, iya. Anda dapati di sini ayat Al-Quran. Kertasnya iya kertas. Tapi di situ disebut nama Allah. Maka Anda tidak boleh menghinakan kertas itu bukan karena kertasnya, tapi karena ada nama Allah di situ. Pengagungan terhadap nama Allah. Hati-hati ini, bisa kufur nih, bahaya ini. Makanya kita sering beritahukan, jangan kita kena itu filsafat kayak gitu jadinya itu. Mestinya dia memahami tentang akidah yang benar, apalagi terkait dengan Allah Rabbul Alamin. Satu nama itu pengagungan terhadap Allah, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Satu nama itu sudah yang terindah dari sisi lafaz, makna diambil yang terbaik, satu aja terbaik. Anda lecehkan satu ini berarti Anda melecehkan Allah Jalla wa'ala. Berarti Anda menghina Allah Jalla wa'ala. Hati-hati ini. Pengagungan ini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak main-main. Makanya ketika ada ayat Al-Quran di kertas itu kertas itu tetap kertas. Tapi karena ada ayat Al-Quran disebut kalamullah, kan Al-Quran itu kalamullah, betul kan? Firman Allah, Anda hormati itu, Anda muliakan itu. Jangan main-main ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim surat kepada Raja Persia, lalu surat itu disobek-sobek sama Raja Persia. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? Allah akan mencabik-cabik negerinya sebagaimana dia merobek-robek surat yang aku kirim kepadanya. Betul, Persia luluh lantak, habis, tidak tersisa. Bukan cuma terpukul mundur. Beda kalau Rom terpukul mundur, keluar dari Syam. Rom terpukul mundur, tapi dia masih punya wilayah kekuasaan lain. Persia tidak, habis Persia, runtuh, tercabik-cabiknya. Itu yang dia sobek-sobek dengan bentuk penghinaan perkataannya Rasul. Bagaimana kalau Al-Quran? Bagaimana kalau nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran terdapat nama-nama Allah Jalla wa'ala? Waliyahzubillah. Wasallallahu alaihi wasallam. Ini enak aja ditulis nama Allah, injek-injek. Nasallallahu alaihi wasallam. Gak ada takut-takutnya itu namanya berarti. Makanya yang namanya ilmu itu khasyah itu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Itu ilmu itu tadi itu yang takut, tumbuh dalam hatinya khasyah, takut, mengagungkan Allah. Ya, pengagungan kepada Allah berarti mengagungkan kalamullah, firman Allah juga. Pengagungan terhadap Allah berarti mengagungkan nama-nama Allah juga. Karena di dalam nama-nama itu terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa setiap nama menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama itu bukan hanya sekedar nama, tidak ada mengandung arti apa-apa, mengandung sifat yang sifatnya menunjukkan sifat kesempurnaan. Setiap satu nama tadi lafadznya sudah yang terindah, yang paling bagus, lalu kemudian di dalamnya terkandung pengagungan dan juga kepada Allah, di dalamnya juga terkandung sifat Allah yang sempurna, paling sempurna. Dari satu nama di dalamnya terkandung sifat Allah yang sempurna. Berarti sempurna, ngumpul semuanya
kepada Allah Jalla wa'ala, yang berarti tidak ada celah sedikit pun, cacat, aib, kurang, enggak. Jadi satu nama menunjukkan sifat kesempurnaan. Satu saja sudah menunjukkan sifat kesempurnaan. Sedangkan nama yang lain menunjukkan sifat kesempurnaan lagi. Nama yang lain menunjukkan sifat kesempurnaan lagi. Nama yang lain menunjukkan sifat kesempurnaan. Lalu dikumpulkan semua itu pada Allah Jalla wa'ala. Maka pasti nggak ada cacat. Pasti. Pasti nggak bakalan serupa dengan makhluk. Pasti itu. Ini kaidah yang harus kita pegang nih, kita tanemin dulu nih. Jadi biar kita nanti nangkap ketika masuk pada wilayah-wilayah pembahasan-pembahasan yang menurut sebagian orang rumit lagi sulit. Sebenarnya enggak. Tapi kalau ini kita sudah paham, ini pasti sempurna, kita udah nggak bisa lagi kemudian bayangin, udah tutup kan namanya. Satu saja sempurna. Bagaimana 2? Bagaimana 3 nama? Bagaimana 4 nama? Bagaimana 5 nama? Bagaimana 99 nama? Bagaimana nama yang belum kita ketahui, yang semua kesempurnaan masing-masingnya itu berkumpul kepada Allah Jalla wa'ala. Maka yang keempat, bahwa nama-nama tersebut annaha laisa fiha ismun yahtawi ala syarr au yadullu ala naqsin. Wah, nama-nama tersebut tidak ada satupun yang mengandung keburukan atau menunjukkan kekurangan dan cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Maka nanti ada nama-nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan dan cacat seperti As-Subuh, Al-Quddus, As-Salam. Gak ada sedikit pun, gak ada. Satunya aja, satu nama aja menunjukkan sifat kesempurnaan. Bagaimana dengan banyak nama lalu berkumpul semua kepada Allah? Kok lalu kemudian kita menuduh ada cacat, menuduh ada kekurangan? Tidak diperkenankan. Kalla wa hasya. Enggak bakalan. Ya kecuali kita yang berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala, kecuali kita yang telah berperilaku zalim kepada Allah Jalla wa'ala, yang dampaknya sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak boleh orang menuduh sedikit saja ada cacat, ada kurang, ada, tidak boleh, tidak diperkenankan. Yang kelima, annallaha amara ibadahu bidu'aihi biha. Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Tadi yang dalam firman Allah, fad'uhu biha, yang dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama tersebut. Tadi setelah kita ketahui nama itu mengandung nama yang terindah dari sisi lafadznya, menunjukkan kepada zat Allah yang paling sempurna, di dalamnya ada pengagungan kepada Allah, menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak ada sedikit kekurangan dan cacat bagi Allah. Namanya makhluk mana yang kayak begitu? Gak ada kan? Nggak ada. Maka kalau Anda berdoa, jangan sebut kecuali hanya nama Allah aja. Karena tidak ada nama hamba yang seperti nama Allah. Satu aja nggak ada. Fad'uhu biha. Berdoalah kalian hanya dengan menyebut nama Allah aja. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam suratul Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid-masjid itu seluruhnya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa, beribadah bersama dengan Allah selain Allah. Redaksi, perhatikan redaksi ayatnya. Fala tad'u ma'allah, bersama dengan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kalian berdoa, jangan kalian beribadah bersama dengan Allah. Artinya dia beribadah kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu dia barengin juga, dia sertakan juga selain Allah di dalamnya.
Apa maksudnya? Maka tadi kita ditanya, ada nggak nama yang bisa setara dengan namanya Allah? Dari sisi kesempurnaan, keagungan, keindahan. Pasti kita jawab, tidak ada kan? Pasti kita jawab, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau memang nggak ada, kenapa Anda berdoa kepada Allah tapi Anda sebut nama selain Allah bersama dengan nama Allah? Ya Allah, misalnya contoh, ya Allah, dengan menyebut Jibril, tolonglah kami. Perhatikan nih, saya kasih contohnya yang rada gak populer memang, sengaja. Ntar kalau yang populer ya anda ini sendirilah, anda samain deh, yang populer. Ya Allah, dia sebut nama Allah kan? Tapi bersamaan dengan nama Allah dia sebut selain Allah. Ya Allah, dengan menyebut malaikatmu Jibril, Mikail, Israfil, tolonglah aku. Dari sini kita bisa nangkap, kita dapat, loh iya ya, padahal dia menyebut nama Allah saja itu udah nama yang paling sempurna, nama yang paling agung. Lalu kenapa harus ada nama lain yang dia seru, yang dia panggil juga bersama dengan namanya Allah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati namanya adalah dengan sifat yang paling indah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama manapun dari nama Allah yang kalian memanggil, menyeru dengan nama tersebut, maka itu adalah nama yang paling indah. Dari sini kita tahu kenapa tak boleh kita berdoa kepada Allah setelah kita menyebut nama Allah, kita sebut nama selain Allah bersama atau setelah namanya Allah. Dari sisi lafaz aja enggak bisa setara, apalagi dari sisi makna, apalagi dari sisi zat pemilik nama. Mari coba kita renungkan. Apalagi sampai kemudian menyebut nama, naudzubillah, syaitan, nama jin, penunggu laut, penunggu gunung. Namanya aja nggak bakalan setara, apalagi sifatnya, apalagi kemudian zatnya, atau lagi dari sisi pemilik namanya, nggak sama sekali. Semakin tersingkap kebenaran, mengapa Allah Jalla wa'ala tidak memperkenankan kita kalau berdoa, ya sebut saja Allahumma Rabbana Rabbi Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Itu aja udah. Berdoa dengan itu aja, nama-nama itu saja sudah. Karena nama-nama itu sudah nama yang terindah. Kenapa Anda harus sebut lagi? Ya Allah. Itu udah nyebut nama Allah kan? Ya Allah itu udah nyebut nama Allah. Allahumma Rabbana itu udah nyebut, ya Allah, wahai Rabb kami. Dengan menyebut hambamu yang saleh. Kenapa? Siapa dia? Namanya. Kenapa harus disebut setelah menyebut Allahumma atau Rabbana? Dari sisi nama saja tidak setara dengan Allah. Maka ketika Rasulullah SAW ada orang yang datang lalu kemudian berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ya, semua terserah Allah dan terserah Anda. Aja'altani, apa Rasulullah SAW? Marah beliau. Aja'altani lillahi niddan. Apa kau mau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Maka yang paling selamat, Masya Allah wahdah. Masya Allah aja. Masya Allah aja udah cukup. Itu paling selamat. Tentu Rasul pun membolehkan yang kedua, Masya Allah thumma syi'ta. Dibolehkan, memang dibolehkan itu. Tapi yang paling selamat, Masya Allah saja. Kenapa demikian? Cukup dengan menyebut nama Allah. Udah cukup. Fad'uuhu biha. Sudah cukup kita.
baik doa ibadah. Doa ibadah itu artinya setiap orang yang mengerjakan ibadah pasti dia ada permintaan biar selamat, biar dijauhkan dari azab walaupun tidak terucap. Itu namanya doa ibadah. Zikir yang kita baca itu doa ibadah, mengandung doa di dalamnya. Doa-doa yang kita sudah baca rutin di dalam salat yang memang itu diperintahkan, seperti duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli misalnya, Allahumma firli warhamni dan seterusnya ya. Itu doa ibadah karena tempatnya udah di situ dan terus menerus. Atau doa masalah, permintaan, memang kita mau minta, bukan yang sudah rutin di dalam salat, tapi kita mau meminta kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang memang kita hendak mintakan. Cukup sebut nama Allah saja. Akarnya tauhid ini. Lalu kemudian yang keenam, bahwa Allah menjanjikan, luar biasa nih. Kita kalau menjanjikan surga bagi orang yang mempelajari 99 nama Allah, Allah janjikan surga melalui lisan Rasul SAW. Saya tanya, kalau kita mengetahui nama pembesar-pembesar tokoh-tokoh dunia, ada nggak? Ada janjinya. Siapa orang yang menghafal 99 nama penemu masuk surga? Ada? Ada. Paling ada dianggap orang yang wawasannya luas gitu aja. Ini orang wawasannya luas, tahu kenal tokoh-tokoh dunia. Tapi mempelajari nama Allah, janjinya apa? Surga. Dakhalal jannah. Makanya para ulama ahli sunnah berlomba-lomba semangat dalam mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Janjinya surga. Janjinya apa? Surga. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan yang ada dalam surga terkait dengan melihat dan menatap kepada wajahnya Allah yang indah, memiliki kemuliaan, keagungan, yang berkumpul kepada Allah Jalla wa'ala seluruh sifat kesempurnaan. Makin gak terkira lagi. Makanya semangat kita dalam mempelajari nama-nama Allah, ingin supaya bisa meraih itu. Ingin supaya bisa meraih sesuatu yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, bahkan tak pernah terbersih dalam hati manusia manapun. Dan kita lanjutkan nanti pembahasan kita insyaallah taala nanti setelah kita menunaikan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan bahwa orang yang mempelajari nama-nama Allah, orang-orang yang mempelajari nama-nama Allah Jalla wa'ala, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Ya, dia menghafal, memahaminya, dan mengamalkan sesuai dengan yang dikandung dari nama tersebut. Allah janjikan surga, dan itu adalah merupakan keberkahan dari mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu kemudian Ahlus Sunnah mulai dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi' dan para ulama, mereka bersungguh-sungguh untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka betul-betul mengimaninya dan tertancap di dalam hati mereka, dan itu menjadi sebab datangnya berbagai macam kebaikan. Maka tidak aneh kita dapati mereka begitu bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk bisa meraih apa yang Allah Jalla wa ala janjikan. Karena mereka faham betul. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji
para rasul. Setelah Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa taala memuji para utusan. Karena apa? Tidak ada satupun dari para utusan yang mensifati Allah dengan sifat kekurangan lagi cacat. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka sifati, dari apa yang disifati oleh orang-orang musyrik. Karena apa yang dilakukan oleh orang musyrik, apa yang diucapkan oleh orang musyrik terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat-sifat yang mengandung kekurangan dan cacat. Ketika ada di antara mereka yang mengatakan Isa adalah anaknya Allah, itu sifat cacat dan kurang. Ketika mereka mengatakan bahwa seperti Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, itu sifat kurang, cacat. Ketika ada di antara mereka yang berkata, kalau kita berdoa langsung kepada Allah kan nggak pantas, ya harus melewati orang-orang soleh dulu dong. Itu pun sifat cacat yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin Allah memiliki sifat tersebut. Lalu kemudian Allah memuji kepada para rasul, wassalamun 'alal mursalin. Keselamatan bagi seluruh para rasul. Karena apa? Tidak ada satupun di antara mereka yang mensifati Allah dengan sifat cacat, dengan sifat kekurangan, tidak ada. Lalu kemudian Allah pun memuji dirinya sendiri, karena Allah lah yang memiliki, menciptakan seluruh alam ini, yang memiliki berbagai macam sifat yang mengandung kesempurnaan dan juga pujian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana kita tadi telah ketahui bahwa para nabi dan rasul tidak ada satupun di antara mereka yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak pantas, tidak layak. Nah, para sahabat yang mempelajari ilmu dari para nabi dan rasul, termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempelajari ilmu tentang Allah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, menetapkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan berdasarkan hadis sahih dari sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, kemuliaan. Seperti Allah berbicara kepada hambanya, kepada Musa alaihissalam, pasti tidak akan sama dengan makhluknya. Seperti Allah mencintai hambanya, Allah merahmati hambanya, dan seterusnya sifat-sifat yang lainnya, yang pasti di dalamnya tidak ada sedikit pun keserupaan terhadap makhluk. Faham betul mereka mengikuti para nabi dan rasul. Mereka bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran juga terdapat nama-nama sifat-sifat Allah. Mereka tidak ada sedikit pun yang melenceng dan menyimpang. Makanya apa? Para ulama katakan dalam hal ini bahwa metode yang dilakukan atau yang ditempuh oleh ahlus sunnah dalam mempelajari ini dua pondasinya. Ini yang perlu kita ingat, perlu kita catat. Yang pertama adalah al-itsbatu bila tamtsil, menetapkan dengan tidak menyerupakan. Yaitu penetapan, artinya menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam Sunnah, tanpa penyerupaan sedikit pun. Karena memang tidak mungkin diserupakan, tadi kita sudah sebutkan ya, nggak mungkin diserupakan. Satu sifat Allah sifat sempurna, nggak mungkin diserupakan, apalagi yang lainnya. Maka para ulama katakan, kalau sifat zat Allah tidak bisa disamakan dengan zatnya makhluk, begitu juga sifat Allah tidak akan pernah bisa disamakan dengan sifatnya makhluk. Tidak bisa juga disamakan nama Allah dengan namanya makhluk. Ini yang pertama.
Penetapan tanpa penyerupaan. Kalau yang di kopian ini di halaman 10, slide yang di atas. Penetapan tanpa penyerupaan. Al-itsbatu bila tamtsil. Yang kedua, wat-tanzihu bila ta'til. Pensucian artinya mensucikan Allah tanpa pengingkaran. Itu yang kedua itu. Sebab biasanya penyimpangan terkait dengan nama ataupun sifat itu cuman menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, dia tujuannya ingin mensucikan Allah, tapi malah jatuh pada pengingkaran. Misal contoh, pensucian yang sampai jatuh pada pengingkaran contohnya begini. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara. Iya betul, setuju sudah, semuanya setuju. Tapi ada yang membatasi lagi, kasih pembatasan lagi. Bicaranya Allah tidak pakai suara, tidak pakai huruf. Nah, pembatasan yang dilakukan itu tujuannya ingin mensucikan Allah biar tidak serupa dengan makhluk. Tetapi ketika dia berikan batasan Allah bicara tapi nggak pakai suara, tidak ada hurufnya. Sekarang pertanyaannya, kalau bicara tanpa suara, tanpa huruf, cacat nggak? Cacat nggak? Cacat. Kurang nggak? Sifat kurang atau tidak itu? Bicara tapi nggak pakai suara, nggak pakai huruf. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, cacat, cacat. Bagaimana mungkin kita mensifati Allah dengan sifat yang seperti itu? Akhirnya batasan-batasan yang dibuat itu menyebabkan malah mengingkari sifat berbicara. Tuh, hati-hati ini. Sama seperti yang banyak diperbincangkan tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Kita kan kewajiban kita, Pak, menetapkan tanpa menyerupakan. Iya kan? Sudah selesai. Oh, enggak mungkin serupa. Tentu bersemayam tidak seperti raja yang kemudian bertengger di atas singgasananya, bukan kayak begitu, pasti enggak kayak begitu. Tapi maknanya adalah tidak ada yang lebih tinggi melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara maknanya itu. Makanya Al-Imamul Hafidh Az-Zahabi, beliau menulis satu kitab yang diberi judul Al-Ulu lil Aliyil Azim. Itu nama yang tepat menurut para ulama. Al-Ulu lil Aliyil Azim, bukan Al-Ulu lil Aliyil Ghafar. Ketinggian, sifat ketinggian bagi Allah yang maha tinggi dan maha agung. Arash, makhluk yang paling tinggi. Gak ada lagi di atas arash makhluk lain, gak ada. Semuanya di bawahnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arash, yang artinya semua makhluk plus termasuk arash, makhluk yang paling tinggi, di bawah Allah semua. Itu maksudnya. Bukan berarti disamain Allah seperti raja yang duduk di atas singgasananya, bukan. Sehingga sebagian orang berkata kalau Allah bersemayam di atas aras, terus sebelum ada aras Allah di mana? Dia kan beranggapan Allah butuh kepada aras. Kalau begitu tidak. Bukan berarti Allah butuh kepada arasnya. Nah, mereka yang mengatakan kalau Allah bersemayam di atas aras berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti seperti makhluk. Makanya kalau begitu jangan diartikan bersemayam. Sebab nanti kalau begitu serupa dengan makhluk. Dia inginnya mensucikan Allah, tapi dengan batasan-batasan yang dia buat sendiri, akhirnya jatuhnya kepada ta'til, pengingkaran. Akhirnya apa? Bersemayam di atas aras dia tolak, dia ganti dengan menguasai. Istaula. Padahal itu berarti dia mengingkari sifat istiwa, dia ingkari.
Jadi dari dua hal, penyimpangan dua hal ini nanti banyak. Yang tadi menyerupakan Allah dari satu sisi, apalagi menyerupakan Allah dari semua sisi dengan makhluk. Nah, itu nanti ada istilahnya musyabbihah, mujassimah, atau istilah lain. Nanti di sisi lain ada yang mengotak-ngatik makna ayat yang menurut dia tidak sesuai. Karena kaidah-kaidah yang dia bangun akhirnya jatuh pada pengingkaran. Seperti tadi kita contohkan, bicara tapi nggak pakai suara, nggak pakai huruf. Itu hakikatnya membatalkan sifat kalam, ngingkarin hakikatnya. Cuman dengan bahasa yang sedikit berbeda, halus lah bahasa kitanya. Mengingkari sifat istiwa dengan alasan kalau begitu nanti mirip makhluk dan seterusnya, itu hakikatnya pengingkaran, diganti artinya dengan istaula, hakikatnya itu pengingkaran, bukan itsbat, bukan penetapan. Niatnya baik, ingat. Maka dalam bab ini niat yang baik nggak cukup. Apalagi ini bab tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak cukup. Jadi gimana? Dia harus betul-betul sungguh-sungguh berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti metodenya para sahabat terkait dengan pembahasan ini. Oleh karenanya itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu para ulama menjelaskan tentang akidah yang begitu penting ini. Bahkan ditulis bantahan-bantahan dan penjelasan-penjelasan, termasuk ya dalam hal ini banyak nulis ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang masalah ini, terkait dengan hal ini. Termasuk kitabnya yang sangat terkenal yaitu yang banyak digelar Aqidah Wasithiyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu adalah penjelasan terkait dengan masalah ini, sifat Allah Jalla wa ala. Maka tadi dari dua ini itu kita pegang menjadi satu kaidah. Makanya perhatikan apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa orang yang mengikuti sunnah, jalan, maka ikutilah jalan dan caranya orang-orang yang sudah mati. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud yang sudah mati siapa? Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan wallah, mereka demi Allah, afdala hadhil ummati, mereka adalah orang yang paling utama dari umat ini. Wa abarraha quluban, paling baik hatinya. Wa amaqaha ilman, paling dalam ilmunya. Wa qallaha takallufan, yang paling sedikit menyusahkan diri. Cukup terima sudah tanpa menyerupakan. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi, mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, kenali keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti jejak mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, berpeganglah kalian dengan semampu kalian terkait dengan akhlak dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Maka apa yang telah dicukupkan untuk para sahabat itu cukup untuk kita, apalagi dalam bab ini. Ya, apalagi dalam bab ini. Makanya kesungguhan dan antusias mempelajarinya itu berdasarkan tuntunan kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi', dan a'immatul huda, para imam yang mendapatkan petunjuk yang betul-betul komitmen terhadap hal ini. Karena apa? Ini termasuk bab yang dimana banyak di antara kaum muslimin mengalami pergeseran, mengalami banyak pergeseran, terpecah, termasuk banyak terpecah dalam bab ini. Yang tentu bukan ini waktu pembahasannya untuk membahas itu semuanya. Dari sekte-sekte semisal Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang lainnya yang mengingkari sifat kalam bagi Allah sehingga mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu makhluk dan seterusnya. Pegang. Yang tentu bukan ini pembahasan kita, karena terlampau luasnya pembahasan hal ini. Dalam satu masalah ini begitu luas. Maka dua pondasi itu kita perlu catat.
Penetapan tanpa penyerupaan, pensucian tanpa pengingkaran. Dua pondasi itu kita catat dalam menempuh jalan menuju mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala fiqih, pemahaman tentang hal ini, maka dia telah mendapatkan banyak sekali ilmu. Dan kita sudah sebutkan bahwa seutama-utamanya fikih terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah berikan punya fikih. Fikih ini bukan pemahaman biasa, makanya bukan dengan redaksi yufahimhu, tapi yufaqihu, karena fikih itu adalah al-fahmud daqiq, pemahaman yang detail, rinci, mendalam. Bukan faham biasa. Maka siapa orang yang faham betul dengan nama-nama Allah ini, tadi makanya semangat untuk mempelajarinya, kaidahnya dua tadi dipegang terus, supaya kita tidak ke kanan ke kiri muter-muter, nanti malah bingung sendiri, akhirnya makin pusing. Karena ini menjadi pintu menuju kepada mengenal Allah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan? Silakan. Iya. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menanyakan bagaimana solusinya menghadapi sifat-sifat Allah supaya kita jangan melecehkan. Artinya kalau merendahkan sifat Allah itu apa namanya tidak baik. Kita mau nanya, kita sering dapat undangan tahu dari akademika atau serba pemberitahuan terbarat dari negeri atau dari Rasakina, Buletin ya. padahal ini semua tergantung ayat-ayat Allah. Ya. Kebanyakan kalau orang harus pakai, kalau namanya undangan itu kemungkinan banyak dibuang. Iya. Bagaimana solusinya supaya ini jangan dibuang begitu aja tanpa. Iya. Baik. Iya, itu pertanyaannya Pak, yang baik ya. Ya, pertanyaan tentang masalah yang tadi melecehkan nama-nama Allah Jalla wa'ala. Ya tentu hati-hati. Makanya ada buletin atau undangan, di dalamnya ada nama Allah, ya hati-hati. Kalau Anda mau buang, hilangin dulu itu. Rusak dulu itu. Jadi ibaratnya di situ ada nama Allah, disobek-sobek dulu, Anda sobek-sobek dulu sehingga tidak lagi bisa menjadi kalimat yang utuh terbaca. Gitu ya. Misalnya kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disobek dulu itu sehingga sudah tidak lagi menjadi susunan huruf terbaca, atau ya dibakar, pas bagian itu dibakar agar supaya kemudian dia dihancurkan, hilang pas bagian itu sehingga tidak lagi terbaca, tidak lagi menjadi nama Allah karena sudah hilang, nggak terbaca, baru kemudian boleh dibuang. Tapi kalau masih ada tulisan nama itu ya maka itu berbahaya, makanya kita perlu perhatikan itu. Ya, maka berhati-hati dalam masalah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait doa dengan Asmaul Husna sebagaimana dalam surah Al-A'raf 140, pada biha, Al-Quran bersifat global atau sering dikatakan juklak. Sedangkan tulisnya itu ada di Rasulullah SAW atau Al-Hadis. Adakah ketentuan atau tuntunan berdoa dengan Asmaul Husna tersebut yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kita sering mendengar barang siapa yang membaca Ya Fatah atau Ya Razak 100 kali akan diberkahi isinya. Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Baik, ya. Iya.
kitab yang kita pelajari ini, Fiqhul Asma'il Husna, ini sebenarnya ada kitab lanjutannya. Jadi kitab lanjutannya ini baru kitab level 1 ini. Level 2-nya kitabnya Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang juga ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Setelah kita faham Asmaul Husna, nah terkait dengan fad'uhu biha, bagaimana prakteknya, pindah ke kitab itu. Tapi ringkasnya begini. Ya, ringkasnya begini. Itu kitabnya lumayan 2 jilid itu. 2 jilid dan cukup tebal. Ringkasnya begini, ringkasnya bahwa ada yang telah diberikan petunjuk dan aturan-aturannya. Maka kita diperintahkan untuk mempelajari lafaz-lafaz zikir dan lafaz-lafaz doa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu yang dalam Al-Qur'an juga, yang juga datang dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak lafaz zikir dan doa yang mengandung di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, mengandung nama Allah Al-Malik Al-Quddus. Itu zikir dibaca habis salat witir. Iya, atau di dalam ketika bacaan ruku, Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal 'Azamah. Iya, atau baca Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Doa juga demikian sama, baik itu doa termasuk doa yang sudah rutin dibaca, misalnya bagian daripada zikir pagi petang, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, ya Hayyu ya Qayyum, disebut di situ. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan masih banyak lagi. Itu langkah yang pertama itu. Langkah yang pertama agar supaya kita bisa betul-betul menunaikan fad'uhu biha, juknisnya adalah dengan melihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, panduan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian pertanyaannya muncul. Bagaimana kalau kayak tadi kita pakai misalnya nama-nama Allah, baca ya Razzaq, ya Fattah sekian kali supaya dibukakan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada panduan dan tuntunannya, jawaban saya nggak berani membenarkan dan mengiyakan. Ya, karena apa? Karena untuk menjelaskan fad'uhu biha tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan menggunakan asmaul husna. Itu ayat Al-Qur'an turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Menjelaskan Al-Qur'an itu kan kepada kita. Bagaimana implementasinya, bagaimana teknis pelaksanaannya. Rasul yang telah diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum, pasti sudah dijelasin. Oleh karena itu, dalam hal ini wallahu a'lam, maka kita tidak diperkenankan untuk memunculkan satu teknis pelaksanaan kayak tadi contohnya misalnya ya Fattah, ya Razzaq, yang dimana teknis itu tidak ada diatur. Tentu sama-sama kita ketahui, mungkin nggak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna lalu nggak dikasih tahu caranya, teknisnya gimana? Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Tugas beliau itu litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Ya maka ya nggak berani saya bilang boleh, tapi kan bagus Pak Ustadz, yang dibaca tuh Asmaul Husna loh. Ya Fattah itu Asmaul Husna, ya Razzaq itu Asmaul Husna, itu kan bagus. Emang yang dibaca apaan? Kita nggak nyebut nama syaitan, kita nggak nyebut nama malaikat, kita nggak nyebut nama makhluk, kita sebut nama Allah, kok salah? Ini tadi, ini sudah wilayah teknis.
Sedangkan agama ini kan agama yang sempurna, kita ketahui itu sempurna, agama yang sempurna kan? Sempurna, artinya sempurna apa? Rasul udah jelasin semua. Sampai sahabat Salman Al-Farisi ketika ditanya sama orang Yahudi, hatta al-khira'ah, sampai urusan mau buang hajat ada. Masa iya terkait fad'uhu biha, berdoa dengan Asmaul Husna, nggak ada dijelasin teknisnya? Nggak mungkin. Urusan masuk WC, keluar WC aja ada diatur, diberitahukan teknisnya. Masa terkait tata laksana, teknis pelaksanaan dari ayat Al-Quran fad'uhu biha tidak? Nggak berani, ini urusan berat ini. Ini urusan berat aja pokoknya, ini tanggung jawabnya gede nih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi jawaban saya wallahu a'lam, ya tidak diperkenankan seseorang menggunakan tadi nama-nama Allah, dibaca sekian, kendati pun nama Allah, tapi tata laksananya yang tidak ada tuntunannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.